Kemudian suara saya masih terdengar ya? Masih terdengar nggih? Kemudian banyak hal lain yang Dengar, Pak. ya baik menambahkan kita sehingga kita juga rela berkorban untuk bangsa dan negara ini karena kita berupaya untuk menjaga dan melestarikan negara ini dengan baik, maka keinginan kita, keikhlasan kita untuk berkorban kepada negara ini besar ya. Kemudian ini juga menjadi cermin kemampuan awal kita bela negara ya, karena harus dilandasi dengan kondisi fisik kita yang harus bagus, kondisi mental kita harus bagus, secara spiritual kita harus bagus, sosial kultur kita juga harus bagus. Kemudian banyak hal yang harus kita jaga juga sehingga kita bisa secara fisik kita bisa ikut melestarikan dan membela negara kita ini dengan baik, gitu ya. Nah ini yang mendasari, karena dari kita cinta tanah air itu saja Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mendalami di modul wawasan kebangsaan dan bela negara. Ini kalau Bapak Ibu kupas, saya juga belum membaca, nanti mungkin salah satunya mungkin kalau tidak bisa 2 ya mungkin 1 ya, bisa menunjukkan tugas penyelesaian tugas untuk merangkum modul 1, modul 2 dan modul 3. Karena di wawasan kebangsaan itu banyak hal yang bisa kita ungkap dan kita bisa pegang teguh dan bisa kita resap ya. Resap dengan secara bagus, ini akan bisa menguatkan kita terhadap bela negara. Luar biasa. Dari kita cinta tanah air ini dengan menjaga tanah dengan kalau ruang lingkup strategis kita di sekolah ya, Bapak Ibu ya. Kan Bapak Ibu ada tugas juga rencana aksi bela negara yang sebenarnya tugas itu akan diungkap pada proses pelaksanaan klasikal nanti ya, yang Bapak Ibu rencanakan rencana aksi bela negaranya itu apa, bagaimana, mulai ditinjau dari cinta tanah airnya ya, tadi dari lima dasar tadi ya, cinta tanah, ditinjau dari cinta tanah air, dari sadar berbangsa dan bernegara, dari setia pada Pancasila dan sebagai ideologi negara, kepada rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Ya, itu ditinjau dari itu Bapak Ibu ya, rencana aksi bela negaranya. Nanti di tugas akhir di hari ini Bapak Ibu lebih disempurnakan ya. Tujuannya ketika tanah air itu apa sih? Ya, cinta tanah air salah satunya menjaga lingkungan di sekolah, pekarangan ya. Tidak usah ditinjau secara besar dulu aja lah. Tapi bagaimana untuk mengungkap kebersihan di sekolah ya. Terus anak-anak siswa-siswi diajarkan bagaimana untuk memberikan kesadaran untuk membuang sampah ya, membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan. Ketika ada kotoran, kita ini bentuk salah satu indikator tanah air. Kemudian bagaimana jiwa dan raga bangga terhadap bangsa ini ketika kita juga sudah Bapak Ibu sebagai seorang guru memberikan gambaran tentang, ya kalau di Latsar ini kan Bapak Ibu membuat sebuah video, mungkin Bapak Ibu punya kreativitas ya untuk menumbuhkan jiwa dan jiwa dari anak-anak, kebanggaan anak-anak terhadap bangsa kita ini dengan membuat sebuah video yang cakep gitu ya, terkait dengan visualisasi bangsa, yang kemudian sebelum pembelajaran itu ditayangkan kepada mereka, dijelaskan kepada mereka bahwa Indonesia ini punya keberagaman yang sangat luar biasa. Ini akan menumbuhkan jiwa dan kebanggaan, rasa kebanggaan siswa ini terhadap bangsa kita. Ya, juga tadi dengan kelompok B itu dengan mengedepankan munculnya Bapak Soekarno itu ya tadi ya. Itu memberikan pemahaman juga kepada semua bahwa Indonesia ini merdeka, ya sudah merdeka, dengan butir-butir yang disampaikan, naskah-naskah yang disampaikan oleh Bapak Soekarno. Nah, itu juga perlu disampaikan kepada anak-anak, gitu ya. Itu menumbuhkan juga jiwa patriotisme ya ini, dan ya terhadap bangsa dan negara. Banyaklah
menjaga nama baik dan sebagainya, memberikan kontribusi juga kepada kemajuan sekolah itu ya. Kemudian bangga menggunakan hasil yang tadi saya sampaikan tadi ya, dengan menggunakan hasil produk dalam negeri. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Bangga menggunakan produk dalam negeri. Iya, bangga menggunakan produk dalam negeri ya. Terus kemudian kita mengedepankan beli sesuatu itu kepada teman-teman UMKM kita. Kalau mungkin juga di Bondowoso diterapkan seperti hal yang sama seperti di Kota Surabaya ya. Kalau di Kota Surabaya itu pejabat-pejabat kita sebagai pegawai negeri itu diwajibkan setiap bulannya membeli hasil karya UMKM, apakah itu bentuknya sembako mungkin ya, jadi membeli ke teman-teman UMKM, sehingga beras, kemudian minyak goreng dan sebagainya, kebutuhan sehari-hari itu dibeli dan itu kan produk-produk kita ya kan, produk dalam negeri. Kemudian kita menggunakan sepatu dalam negeri, pakaian dan sebagainya, nggak usah kepingin mewah-mewah lah dari negara lain yang kita harus bangga dengan negara lain, tapi dengan menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap produk kita, ini juga akan mengangkat penghasilan perekonomian bangsa Indonesia ke level yang lebih baik lagi gitu ya, ke level yang lebih baik lagi. Terus bagaimana sadar berbangsa dan bernegara itu melalui beberapa indikator-indikator dan sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu di dalam tugas-tugasnya juga nanti kita lihat ya. Nah, ini sudah sebenarnya kerangka berpikir kita di dalam upaya menyelesaikan tugas video ini adalah untuk mewujudkan 5 hal tadi. Ya, sebagai upaya kita mengedepankan wawasan dan bela negara. Bapak Ibu luar biasa ya dari kelompok A, kelompok B, dan kelompok C yang sudah tinggal penyempurnaan saja, penyempurnaan di dalam kerangka ini kualitas. Mungkin Bapak Ibu agak kesulitan ya ketika sudah diproses meng-create sebuah video, ternyata ini Bapak Ibu bukan durasi ya, tapi kuotanya itu betul-betul mencapai kapasitasnya mega gitu ya, megabit gitu ya, sehingga ketika akan dikirim melalui LMS, misalkan melalui WA, itu ada keterbatasan karena WA itu memang karena hanya durasinya juga tidak bisa lebih dari 2,5 menit, tidak bisa lebih dari itu. Dan kalau dikirim lewat email tidak bisa lebih dari 25 ya, megabit. Padahal Bapak Ibu ketika sudah selesai meng-create video itu ternyata kuotanya sampai mencapai ada yang 320 lah, ada yang 500 dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa dikompres ya Bapak Ibu ya. Kalau di HP itu ada aplikasi untuk mengkompres, itu sangat mudah. Sangat mudah. Baik Bapak Ibu, karena kita juga akan coba menayangkan, saya juga ingin tahu beberapa tugas yang lain, ini habis waktunya hanya karena untuk video ya, dan banyak hal yang juga perlu senang untuk diskusi Bapak Ibu ya, tapi monggo apa yang kita sampaikan kalau mungkin ada yang dikuatkan oleh Bapak Ibu juga, monggo dipersilakan kalau terkait dengan video ini. Saya berkeinginan ke depan nanti akan lebih tugas pembuatan video di agenda 2. Agenda 2 itu ada 7 modul Bapak Ibu ya. Sebenarnya ada 2 alternatif nantinya. Membuat role model para tokoh-tokoh nasional yang sudah luar biasa, atau role model yang dibuat adalah Bapak Ibu berperan langsung. Misalkan Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, ada yang sebagai guru, misalkan di kelompok itu ya, berlaku sebagai kepala sekolah, berlaku sebagai guru, berlaku sebagai komite, misalkan berlaku sebagai kepala dinas, misalkan ya. Tetapi bagaimana Bapak Ibu membuat sebuah video itu dengan mengedepankan
mengedepankan materi yang ada di dalam agenda 2. Ya, berakhlak tadi ya. Berakhlak mungkin Bapak Ibu sudah banyak membaca ya, berakhlak, berorientasi kepada pelayanan ya. Kemudian akuntabel. Kemudian K-nya itu adalah komitmen ya. Terus kemudian kompetensi ya, kemudian ya kompeten, kemudian A-nya itu adalah harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, dan K-nya itu adalah kolaboratif. Nah, ditinjau dari situ ya. Tadi yang banyak menyampaikan ulasan itu Mbak siapa ya tadi ya? Mbak ya itu ya, selama itu di dalam upaya menyampaikan materi agak lebih panjang dan mengena, ya ini pasti nilainya lebih tinggi nih. Mohon maaf nih Pak Budi ya. Kita akan memberikan nilai ini sesuai dengan apa yang diungkapkan. Kalau yang diungkapkan begini, Pak Adi tadi sama dengan Mbak Fafi yang disampaikan, saya rasa mungkin itu sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu misalkan begitu ya. Nah, berarti nilainya gitu ya. Jadi ya tergantung ini ya. Jadi ketika menyampaikannya bagus ya dengan menambahkan banyak teori-teori lain. Aduh, tadi siapa sih tadi yang udah saya catat tadi kok. Tapi saya sudah ada dengan banyak hal yang sudah dikaitkan Mbak kelompok 3. Kelompok C. Mbak Ani ya kalau tidak salah ya, Mbak Ani tadi ya. Ya, Mbak Ani tadi lebih lengkap lagi ya. Nah, ya, tidak apa-apa. Tapi nanti teman-teman yang lain masih ada kesempatan di agenda 2 dan di agenda 3. Nanti lebih mendalami lagi, baca modul-modulnya ya. Jadi ketika diberi kesempatan untuk menyampaikan isi pada kandungan tugas, itu bisa lebih dalam lagi. Baik, untuk yang untuk yang tugas kelompok, untuk yang pertama ini untuk pembuatan video luar biasa, kita beri aplaus untuk semuanya Bapak Ibu, luar biasa yang penting sudah selesai. Nanti tinggal kita beri nilai, dan nilainya berapapun ya harus kita terima Bapak Ibu ya, nanti kita lebih sempurnakan ya. Baik, kita ada tugas kelompok yang kedua ya. Tugas kelompok yang kedua, sebentar, tugas kelompok kedua itu apa Bapak Ibu? Coba analisis isu ya, analisis isu. Analisis itu analisis isu kontemporer. Satu saja untuk kelompok ya Bapak Ibu ya. Kontemporer Pak. Ya, kontemporer. Siapa yang berani atau pakai HOMPIM Pak? Monggo, satu kelompok saja yang menampilkan paparannya. HOMPIM Pak. HOMPIM Pak ya, HOMPIM Pak. Apa Pak atau di load, monggo. Mas Andri sebagai ketua kelompok di ABC gitu ya mungkin ya, terus yang keluar A gitu ya, jadi Mas Andri bisa menjelaskan mungkin gitu. Atau langsung berani kelompok saya Pak, kelompok A gitu ya, saya kelompok B. Monggo, dipersilakan. Om Pimpa ya cepat. Ya, Om Pimpa monggo cepat, hanya tiga kelompok kok, 3 orang Om Pimpa sudah ketahuan siapa yang tampil. Ayo, atau memberanikan diri. Ya. Sudah dibuat lotre Bapak. Proklamator kita itu Bapak Soekarno kan berani ya. Siapa yang menjadi Bapak Soekarno selanjutnya? Siapa? Ini di lotre Bapak. Nanti, kenapa? Masih proses Pak. Kelompok B Pak. Kelompok B ya Mbak Yuni. Kelompok B ya. Tadi Mbak Yuni menyampaikan kelompok B, padahal Mbak Yuni kelompok A ya. Saya pikir saya Pak Adi. Monggo kelompok B. Siapa ini? Mbak bisa tampilkan share screen, soalnya aku nggak bisa dihasilkan. Siapa? Kelompok B yang mau tampil?
mau di share screen dulu Bapak. Oh iya, mohon maaf. Nah, seperti itu loh. Saya kan kadang-kadang lupa saya. Oh iya, jadi saya buka Iya, Pak. iya gitu ya. Jadi kalau saling mengingatkan itu kan luar biasa. Monggo Mbak Nuri. Mbak Fafi apa Mbak Eka ini yang menyampaikan? Mungkin bisa bertiga nanti gantian Bapak. Ya, boleh. WhatsApp media. Di sela-sela mengirimkan share screen-nya, mungkin saya bisa Ya. menambahkan kesimpulan yang wawasan kebangsaan tadi, bahwa Ya. Pak Soekarno itu adalah sejarah. Jadi jangan sekali-kali melupakan sejarah, seperti itu. Iya, jangan melupakan sejarah, betul ya. Itu salah satu bentuk daripada penguatan kita. Besarnya bangsa kita ini juga ketika kita tidak lupa dengan sejarah. Kita tidak lupa dengan pahlawan-pahlawan kita. Kita selalu mengagung-agungkan pahlawan-pahlawan kita. Jangan kita mencercah mereka. Jadi besarnya bangsa ini sangat ketergantungan dari kita. Ya, bagaimana kita mewujudkan kebanggaan kita terhadap mereka-mereka. Luar biasa. Silakan. Kelihatannya sudah terlihat. Iya, saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai WhatsApp ya? Iya Pak. Iya, nggak apa-apa. Monggo. Oke. Jadi dari kelompok kami, untuk awalnya mengambil ada 3 isu. Ya. Yang pertama ada isu maraknya ujaran kebencian yang berada di media sosial. Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok yang berupa hinaan, provokasi, body shaming, dan hasutan yang ditunjukkan kepada kelompok atau individu. Ujaran kebencian tersebut didasari oleh prasangka buruk seseorang ataupun kelompok. Ujaran kebencian ini bisa menjadi ancaman dan tantangan bagi kebinekaan Indonesia. Karena maraknya hate speech bisa mempengaruhi persatuan dan kesatuan, menyebabkan perpecahan. Hal ini juga bertentangan dengan hak asasi manusia, yaitu kebebasan berbicara yang demokratis sesuai hukum dan peraturan Indonesia. Yang selanjutnya, yang kedua, akan dilanjutkan oleh Bu Eka. Bu Eka, monggo. Salam. Kok nggak dengar ya? Matikan ya. Kita pakai. Ini dimatikan. Sudah. Banyak suaranya malah matikan. Aku pakai. Suaranya nggak terdengar. Bentar deh, Pak. Zoom-nya. Oke, halo. Halo, Ya, Assalamualaikum. halo. Oke, Waalaikumsalam. Screen lagi. Bentar, Pak. Gimana? Bentar, Pak. Ini masih Kok pelan ya, Mbak? masa, Pak? Suaranya pelan. Masih di share screen? Oh, masih di share screen ya. Monggo. Iya. Baik, terima kasih. Di sini
Novi tadi di sini di kelompok tiga ini kita memilih tiga isu kontemporer saat ini, yaitu yang pertama ujaran kebencian yang beredar di media sosial. Mungkin salah satu speaknya dimatikan dulu, Mbak. Biar nggak double. Ya, monggo. Yang kedua, angka masyarakat anti vaksin COVID-19 di Indonesia. Berikutnya kurang kesadarannya dalam protokol kesehatan atau prokes. Nah, di sini kita memilih 3 isu kontemporer pada masa kini ini, Pak. Di sini disertai juga dengan gambar video yang marak beredar ini untuk ujaran kebencian di media sosial. Di sini berikutnya yaitu deskripsi tentang isu kontemporer yang kedua. Di sini juga kami sertakan gambar video tentang berita yang masih tingginya angka masyarakat yang anti vaksin COVID-19. Berikutnya yang ketiga, di sini juga kami deskripsikan kurang kesadarannya masyarakat terhadap prokes atau protokol kesehatan. Kami juga sertakan gambar video di sini. Lalu berikutnya di sini kami tampilkan yaitu dampak jika isu tersebut tidak dicegah atau diantisipasi, Pak. Di sini tadi kita memilih 3 isu. Untuk isu yang pertama yaitu maraknya ujaran kebencian yang beredar di media sosial. Di sini dampak isunya ujaran kebencian tersebut bisa menimbulkan dampak yang mengkhawatirkan seperti gangguan fisik, psikologis, sosial, bahkan meningkatkan angka bunuh diri, Pak. Dan juga ujaran kebencian pun menyebabkan perpecahan dan melunturkan nilai-nilai kemanusiaan. Berikutnya yaitu penyebab isu dari maraknya ujaran kebencian, yaitu bisa dari faktor internal, yaitu berupa kejiwaan atau psikologis pelaku yang daya emosionalnya tinggi. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu bisa berupa faktor lingkungan, bisa kurangnya kontrol sosial, faktor kepentingan, dan faktor sarana. Dan juga kemajuan teknologi. Berikutnya, upaya penyelesaian untuk identifikasi isu yang pertama, yaitu kita di sini harus lebih bijak dalam berbicara dan bersosial media untuk mengurangi ujaran kebencian di Indonesia dan terhindar dari masalah yang ditimbulkan akibat melontarkan ujaran kebencian tersebut. Terus berikutnya di identifikasi isu yang kedua, yaitu masih tingginya angka masyarakat anti vaksin COVID-19 di Indonesia ini, Pak. Di sini dampak isunya yaitu penularan COVID-nya masih tinggi dan kemungkinan tertularnya itu masih besar. Dan berikutnya penyebab isu tersebut di sini masih banyak masyarakat yang Pak takut akan vaksin karena ragu dengan keefektifan vaksin, takut pada efek sampingnya yang ditimbulkan itu, Pak. Nah, makanya mereka takut untuk vaksin. Selain itu, hoax mengenai vaksin haram dan tidak sesuai dengan kaidah agama turut berkontribusi di dalam hal ini, Pak. Berikutnya yaitu untuk upaya penyelesaian di isu yang kedua ini yaitu melalui kampanye vaksin, Pak, yang dilakukan pemerintah dan masyarakat juga harus mengkampanyekan vaksin di sosial media agar semakin banyak masyarakat yang paham dan mengerti tentang pentingnya vaksin. Berikutnya isu yang ketiga yaitu kurang kesadaran prokes. Di sini dampaknya yaitu cepat dan masifnya penyebaran COVID dari berbagai klaster.
juga dikarenakan kurangnya masyarakat, kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Berikutnya, penyebab isunya yaitu di sini masyarakat kurang memiliki pemahaman seberapa rentan mereka tertular COVID, seberapa parah penyakit ini, dan apa manfaat melakukan pencegahannya, dan kurangnya petunjuk untuk bertindak sehingga masyarakat merasakan pencegahan. Nah, di sini upayanya yaitu melakukan komunikasi dan mengkampanyekan yang lebih jelas dan terarah sehingga masyarakat memiliki kesamaan pandangan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit, alih-alih sebagian patuh dan sebagian melanggar sehingga sia-sia semua upaya ini. Berikutnya yaitu kita di sini mungkin selanjutnya bisa Mbak Fati. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Fati, Pak. Mungkin dari itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Terima kasih. Mungkin saya di sini akan melengkapi ya Pak. Sesuai dengan modul 2 tentang analisis isu kontemporer ini dengan tujuan untuk memahami konsepsi perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu kontemporer sebagai wawasan strategis. Nah, di antara isu-isu yang sudah terjadi di negara kita ini juga sangat banyak sudah dipaparkan juga di modul 2 tentang korupsi, tentang narkoba, tentang terorisme, radikalisme, kemudian ada money laundering yang sekarang juga lagi hits, kasus trading itu Pak. Kemudian ada proxy war, kemudian ada cybercrime, hate speech, dan hoax. Nah, mengapa kami mengangkat 3 isu yang kaitannya dengan hoax, kemudian tingginya angka vaksin, kemudian ada yang kurang kesadaran dalam protokol kesehatan, karena ketiga isu ini yang terjadi di sekitar kita, Bapak. Jadi seperti hoax, anak-anak itu kebanyakan sudah mempunyai HP, kemudian dia banyak menyebarkan berita-berita yang palsu, gitu, berita-berita yang tidak jelas, seperti kita kaitkan dengan vaksin ya Pak, karena di video TikTok, di video banyak sekali lah konten-konten gitu yang memposting bahwa vaksin itu berdampak buruk untuk anak-anak gitu. Jadinya setelah kita analisis menggunakan AKPL, ternyata di hoax maraknya ujaran kebencian ini diaktualisasikan dengan angka 4. Angka 4 itu masih di bawah angka maksimal. Kemudian ada masih tingginya anti vaksin. Ini juga karena vaksin ini sudah diberlakukan untuk anak usia 6 tahun. Jadi TKB sudah harus divaksin. Nah, TKB, kemudian kelas 1 sampai kelas 6 SD ini sudah wajib vaksin. Malah di Kota Bondowoso ini sudah diterapkan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan bahwa anak yang divaksin boleh melakukan tatap muka terbatas. Sedangkan anak yang belum divaksin masih pembelajaran daring dari rumah. Kita juga mengalami problematika yang sangat tinggi ya Bapak. Kami di sini nih 10 ini mengajar di desa Kecamatan Telogosari yang jaringan internetnya ini masih belum stabil. Jadi ini masih menjadi problematika kami. Kami ini harus bagaimana seperti itu. Nah, kemudian dari ini lagi kurang kesadaran dalam protokol kesehatan. Anak-anak sudah kami lakukan penyuluhan. Kami beserta guru yang lain, kemudian dengan petugas kesehatan, sudah melakukan penyuluhan awal bagaimana cara menangani COVID-19, yaitu dengan memperketat prokesnya, menggunakan masker, kemudian di sekolah juga disediakan
apa itu untuk pengukur suhu, termogan, kemudian ada cuci tangan, kemudian ada apa itu hand sanitizer, nah seperti itu. Lah, kalau yang hand sanitizer, termogan, cuci tangan sudah kami siapkan Pak di sekolah. Cuma untuk anak-anak untuk membawa masker, memakai masker ini susah. Masker sudah kami sediakan di sekolah, tapi anak-anak tidak mau memakai gitu. Alasannya yang pengap lah, yang bagaimana seperti itu. Jadi mau gimana lagi? Kita sudah melakukan penyuluhan, sedangkan anak-anak tidak bisa mengaplikasikannya gitu. Apalagi dengan orang tua mereka juga membiarkan seperti itu. Nah, dari AKPL yang kami buat ini, ternyata pemakaian protokol kesehatan, terutama masker itu menjadi poin yang tertinggi, Pak. Kemudian setelah kita buat dengan AKPL ini, kami ini membuat tabel analisis kualitas isu dengan USG. USG itu adalah urgency, severity, dan growth. Nah, ternyata jumlah peringkat untuk protokol kesehatan ini menjadi poin yang paling tinggi. Dari beberapa isu yang telah dilakukan analisis melalui teknik analisis isu AKPL dan USG ini, maka dapat kami simpulkan bahwa isu yang paling mendesak saat ini adalah rendahnya kesadaran dalam protokol kesehatan. Hal ini perlu segera diatasi karena jika tidak, maka penyebaran virus COVID-19 di sekolah juga makin terus meningkat dan juga berdampak pada pembelajaran siswa di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok berapa tadi? B. Kelompok B ya, yang telah menampilkan tugas kelompoknya dan memaparkan secara baik. Ini juga sudah saya catat tadi ya, beberapa hal terkait dengan isu yang berkembang yang ditinjau juga dengan kondisi keberadaan di lingkungan strategis sekolahnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah terkait dengan ujaran kebencian yang ada di dalam medsos. Ini juga memang betul, saya sependapat juga ya, yang ditampilkan oleh kelompok B ini tadi ya, ujaran kebencian yang beredar di medsos gitu ya. Karena banyak sekali, ini pengaruhnya sangat luar biasa. Tadi juga sudah dampak isu ini ketika ini dibiarkan, kemudian juga penyebabnya dan solusi apa sih sebenarnya yang harus dipecahkan, harus ada solusinya agar supaya media sosial yang ujaran kebencian yang ada di media sosial kurangi, karena itu akan juga berdampak secara mentalitas, khususnya kalau kita tinjau dari sisi sekolah ya, anak-anak kita ini juga akan berdampak sangat terpengaruh sekali. Itu saya sangat setuju isu itu diangkat. Kemudian anti vaksin ya, ini juga ditinjau dari beberapa hal. Dan tentunya kenapa sih banyak orang masih nggak mau melaksanakan vaksin. Bahkan kita sebagai aparatur sipil negara yang sudah memberikan contoh ya kan, sudah memberikan sosialisasi, sudah memberikan hal-hal yang bagaimana memotivasi mereka. Itu penyebabnya yang pertama adalah karena mungkin mereka karena takut ya, takut nggak pernah disuntik, itu juga ada loh, takut ya, nggak terbiasa, jadi dari kecil itu nggak pernah disuntik, jadi karena mendengar dari kata-kata orang ya bahwa ternyata disuntik itu sakit loh, padahal ya enggak sih sebenarnya. Terus kemudian tidak percaya Bapak Ibu dengan vaksin itu sendiri, dia nggak percaya bahwa vaksin itu akan berdampak sangat luar biasa. Tadi juga disampaikan bahwa ada pemahaman juga di masyarakat bahwa vaksin itu haram ya, dibuat, dikelola di forum itu dibuat dari beberapa hal yang ada kaitannya dengan sesuatu yang haram. Dan pada intinya bahwa kebanyakan masyarakat juga nggak mau divaksin itu karena sebenarnya mereka nggak percaya vaksin itu apa ada sih.
Ada apa enggak sih ya gitu ya. Saya memang apa yang disampaikan Bapak Ibu terkait dengan yang ketiga itu juga bahwa prokes itu juga tidak diterapkan secara bagus. Itu juga ketika saya melewati Bondowoso saya lihat banyak warga itu nggak menggunakan masker ya, tidak hanya untuk anak-anak sih sebenarnya ya. Bahkan saya ketika ke Sumenep itu ya, itu waduh yang pakai masker itu bisa dihitung ya. Bisa dihitung itu ya. Nah, ini tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya prokes itu untuk mengurai ya, agar supaya COVID ini tidak tersebar kemana-mana. Salah satunya adalah upaya kita memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kita menggunakan prokes, kita melakukan prokes, protokol kesehatan. Kita ini ada fungsi kita aparatur sipil negara ini ada 3 ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menguatkan atau kelompok B ini. Pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayan publik. 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Nah, ini yang penting. Bondowoso ini luar biasa ya. Saya pikir fungsi pada aparatur sipil negara ini tidak diketahui, ternyata bisa dijawab sama Mbak Fafi, luar biasa. Dan yang lain juga pengen jawab juga, ini kelihatan bahwa mereka juga tahu ya. Tapi didahului sama Mbak Vivi karena memang speakernya nggak di mute, jadi langsung menjawab ya. Tapi sebagai perwakilan ini luar biasa ya. Jadi 3 fungsi aparatur sipil negara itu adalah yang pertama perekat pemersatu bangsa. Ya itu sudah dikedepankan oleh isu tadi ya, bahwa adanya hoax, adanya ujaran kebencian. Dia ini kalau perekat pemersatu bangsa, kalau di tingkat paling kecil di sekolah gitu ya, bagaimana kita mau ketika kita mau memposting itu kita harus mengetahui keberadaan kejelasan daripada sesuatu hal yang akan kita posting. Jangan kemudian kita mendapatkan posting dari grup lain misalkan ya, langsung kita posting aja, kita tidak kita cermati apakah itu beritanya hoax atau tidak. Misalkan ada sebuah video ya bahwa Senayan itu banjir ya. Wah, videonya tapi nggak ada kejelasan ini. Padahal sebenarnya Senayan pada hari ini aman-aman saja, tapi beritanya heboh gitu ya. Ini berita hoax ini. Nah, kita sebagai aparatur sipil negara, kita juga harus meninjau dari keabsahan berita ini agar supaya hal-hal yang membuat masyarakat itu heboh ya ini tidak akan terjadi. Ya, kita menanyakan kepada Diskominfo. Pak, apa betul ya, mungkin siapa yang kita kenal di Diskominfo itu siapa? Karena Diskominfo itu punya data Bapak Ibu ya, punya data kebenaran dari berita yang sedang beredar di masyarakat. Tidak hanya kemudian langsung memposting aja. Kita ini sebagai perekat dan pemersatu bangsa, tapi memposting hal-hal yang membuat terjadinya friksi di antara kita. Mungkin bisa jadi yang semula Mbak Fafi bersahabat dengan Mbak Eka, ya, tapi karena ada sebuah postingan yang satu dengan yang lainnya punya pemahaman yang berbeda, akhirnya bukannya semakin kokoh ya, tapi justru akan membedah persahabatan. Ya, ini akibat kita tidak mendesain postingan itu secara baik. Nah, salah satunya literasi digitalisasi itu adalah kita juga paham dan sadar betul ketika kita akan memposting, kita tidak hanya menggunakan HP-nya saja kita bisa, tapi kita bagaimana juga etika di dalam upaya menyampaikan berita itu, sopan santunnya juga kita ya, bahasa yang kita tulis itu juga harus bagus ya, walaupun chat di WhatsApp gitu ya. Kalau Mbak Fafi mau konsultasi dengan Pak Budi, bahasanya sopan ya, assalamualaikum Bapak, mohon izin terkait dengan jadwal bagaimana ya Bapak ya sekarang, apakah ada perubahan atau ya, pokok jangan kemudian wah asal gitu ya dengan bahasa seperti contoh kalau di mana itu di Surabaya ya, itu Pak Adi, kalau kita itu tidak meso itu
enggak kental kita katanya gitu ya. Wah, kita ini harus mengeluarkan kata-kata yang wah, jadi kelihatan kita ini bersahabat gitu ya. Tetapi kan tidak semua orang bisa menerima itu. Ketika Bondowoso datang ke Surabaya terus dengar kata-kata yang mesu-mesu seperti itu, wah, telinga ini kan juga rasanya gimana gitu loh ya, kan nggak enak juga. Jadi kita harus bisa mengkondisikan ketika kita berhadapan dengan orang, kita juga harus bisa mengatur penggunaan bahasa kita juga dengan baik. Jadi isu itu tadi sudah dianalisis melalui AKPL. Ini merupakan cikal bakal Bapak Ibu nanti di dalam upaya menyusun rancangan aktualisasi ini. Dua analisis, teknik analisis yang digunakan itu adalah AKPL dan USG ini. Ya. Tetapi nanti pada saat rancangan aktualisasi yang nanti Bapak Ibu susun, isu yang diangkat untuk bisa di AKPL-kan melalui teknik AKPL ini adalah isu-isu yang tidak cukup 3. Ya, jadi harus lebih dari 6 misalkan gitu ya. Ketika ditapis dengan teknik analisis AKPL terdapat 3. Terpilih 3 prioritas. 3 ini kemudian ditapis lagi dengan USG, terpilihlah 1 isu yang prioritas yang harus segera diselesaikan. Kalau tidak akan berdampak sangat luar biasa. Nah itu ya. Nah itu yang nanti jadi tidak 3 kemudian dianalisis dengan teknik USG juga sama-sama 3, tapi enggak. Jadi yang dianalisis oleh teknik USG itu adalah merupakan pilihan dari sekian isu, ya, dengan sekian isu yang ada di sekolah. Ya, kalau ini kan di luar dari sekolah yang tadi diangkat, dan di situ kan di tugasnya kan sudah tertulis 3 ya sebagai ya, jadi terbatas itu. Tapi nanti di rancangan aktualisasi kita berikan sebuah kebebasan dan itu minimal adalah 5 sehingga ketika ditapis dengan teknik analisis USG itu akan diperoleh 1 dari 3 yang ada. Hanya 1 kurangnya mungkin Bapak Ibu di dalam kerangka analisisnya adalah memberikan rekomendasi. Jadi rekomendasinya apa? Dari 3 hal yang menjadikan solusi itu ada tindak lanjutnya. Itu berupa sebuah rekomendasi. Apa sih dari solusi itu? Jadi contohnya misalkan dari prokes ya, tadi kan pilihannya prokes ya. Karena tidak ada kurang percayanya masyarakat ini bahwa COVID itu ada ya. Orang banyak lebih tidak percaya COVID ini nggak ada lah pokoknya. Dan terus kemudian ada sebuah kepercayaan yang luar biasa. Allah ini loh selalu melindungi kita gitu ya. Jadi kadang-kadang enggak keharusan kita selalu menjaga dan memberikan sosialisasi untuk prokes ini juga nggak akan sampai ke mereka gitu ya. Nah, ketika solusinya itu, ketika penyebabnya itu sudah jelas, maka solusinya adalah beberapa tindakan-tindakan berupa rekomendasi yang harus kita selesaikan di dalam upaya menyelesaikan penyebab itu. Bagaimana sih agar supaya masyarakat ini benar-benar sadar bahwa COVID itu sebenarnya ada kok gitu ya. Nah, bentuk-bentuk apa? Tadi ada kampanye tadi ya, ada sosialisasi, ada kampanye, ada kalau anak-anak itu bisa diberi permainan game-game gitu ya. Jadi ada kalau di kampung saya, karena saya kebetulan menjadi petugas kampung tangguh itu ya, kampung tangguh. Di wilayah saya di RW itu saya meng-create kreativitas untuk membuat gambar di dinding gitu ya. Ada semacam laptop gitu, gambar tapi ya. Terus ada cut-cutnya itu. Nah, kita buat permainan untuk anak-anak itu ya. Memberikan kesadaran bahwa COVID itu sebenarnya ada. Itu bisa dengan berbagai permainan. Dan akhirnya oh iya ya, kalau kita akan bisa sakit, kita akan bisa akan bisa meninggal, bisa dan sebagainya. Ini kalau upaya di dalam rangka waduh, waktunya sudah lewat ya, nggak apa-apa sedikit ya Bapak Ibu. Lebih penekanannya adalah, mohon izin, penekanannya adalah kita memberikan, kita ini kan sulitnya kita sebagai
sebagai aparatur sipil negara itu kan tadi Pak Fafi menyampaikan bahwa kita adalah perekat pemersatu bangsa, pelayanan publik, dan kita pelaksana kebijakan publik. Pada saat tataran pelaksana kebijakan publik, kita sebagai aparatur sipil negara tentu diikat dan dinaungi oleh peraturan-peraturan perundang-undangan. Apapun yang terjadi, bahwa prokes ini adalah merupakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita harus wajib mematuhi, kita sebagai aparatur sipil negara. Tetapi kadang-kadang kita di masyarakat ini bingung kita. Ya, walaupun Bapak Ibu atributnya, jaketnya kita itu di masyarakat itu bukan kita sebagai warga biasa, tapi Bapak Ibu juga melekat sebuah tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara, gitu ya. Ketika kita memberikan wawasan yang cukup bagus kepada, memberikan contoh di masyarakat bahwa menggunakan masker itu. Jadi jangan kita justru malah ketika kita berkerumun di masyarakat gitu ya, di kampung kita ya, di kampung kita ini tidak memberikan contoh yang baik, maka masyarakat itu loh Mbak Fafi, PNS itu aja nggak menggunakan masker loh gitu ya. Jadi sebagai contoh gitu ya. Nah ini yang harusnya kita kedepankan ya, karena apapun kita ini sebagai pelaksana kebijakan publik ya. Karena kita sebagai pelaksana, apapun kebijakan-kebijakan ini harus diterapkan. Khususnya ketika kita berhadapan dengan masyarakat ya Bapak Ibu ya. Ini, dan juga kita melayani mereka dengan baik, memberikan kesadaran kepada mereka dengan bentuk-bentuk kampanye, sosialisasi, kita mengingatkan terus kepada mereka bahwa masker ini penting dan sebagainya. Nah ini juga, walaupun kita tidak di kantor ya Bapak Ibu ya, tetap tugas kita mengingatkan masyarakat. Karena kita adalah pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik serta perekat pemersatu bangsa. Luar biasa sekali, tidak terasa Bapak Ibu ya. Ini saking ini berhadapan dengan Bondowoso ini sangel aja nih. Jadi begitu anunya ya, begitu sehingga meletup-letup juga ini saya semangat gitu loh jadinya. Saya senang sekali Bapak Ibu ya atas ini responnya Bapak Ibu terhadap semua tugas-tugas. Ada masih belum selesai tugas di hari ketiga ini ya Bapak Ibu ya, nanti jangan lupa diupload, batasan waktunya itu jam 12 malam ya, nggak apa-apa, masih ada waktu. Jadi setelah ini Bapak Ibu masih bisa diskusi mana-mana yang upaya untuk menyelesaikan tugas rencana aksi bela negara itu ya. Rencana aksi bela negara disusun secara baik ya Bapak Ibu ya. Bagaimana dilihat dari 5 butir tadi, cinta tanah air, ya sadar berbangsa dan bernegara dan sebagainya tadi ya, sampai awal bela negara itu apa? Di sekolah itu apa sih? Rencana aksinya apa? Ya, gitu ya. Kalau perlu juga waktunya dan apa nanti tindakannya, ya fotonya nggak perlu ya nanti karena kan di klasikal nanti baru diwujudkan. Oh, untuk kebersihannya itu ada ini ketika anak-anak sadar dengan memasukkan sesuatu itu mesti ke tempat sampah, membuang dan sebagainya. Itu nanti diatur Bapak Ibu ya. Saya yakin nanti Bapak Ibu juga tugas-tugasnya selesai dengan baik. Dan jangan lupa besok kita masih bertemu Bapak Ibu ya, sinkronus ya Pak Budi ya. Sinkronus tidak siang hari tapi pagi hari jam 8 ya. Jam agenda 2, oke. Ya. Jadi kalau bisa tugas yang ada di agenda 1 diselesaikan pada hari ini agar supaya besok memasuki agenda 2 banyak tugas di agenda 2 yang diperuntukkan untuk waktu khusus untuk agenda 2. Jadi jangan tertunda nanti akan berdampak. Kita sebagai aparatur sipil negara nggak baik kalau menunda-nunda tugas ya Pak Budi ya. Ini nanti akan dinilai oleh Pak Budi, kita sebagai aparatur sipil negara ini tidak punya disiplin waktu yang luar biasa. Karena kita selalu berpedoman oleh SOP, dan SOP itu juga sangat bergantung dari waktu. Kita juga harus bertanggung jawab juga terhadap waktu yang sudah ditetapkan di SOP. Nah di Latsar ini juga ada ketentuan-ketentuan yang harus diberlakukan. Nah tentunya harus kita sikapi dengan baik. Saya yakin bisalah Bondowoso ini luar biasa. Baik Bapak Ibu, tentunya kita aplaus dulu nih untuk hari ini, luar biasa, semangat jadinya saya ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih banget ya Pak Budi juga menyertai kita, semangat kita juga semakin beda ini Pak Budi, dan kita sudah bisa mengetahui aura dari masing-masing peserta
khususnya di kelompok 4 ini ya, kita berharap ke depan ini kita ada sebuah jenjang meningkat gitu ya, karena kita sebagai aparatur sipil negara ini kan memegang aspek akuntabilitas yang ketiga, itu adalah berorientasi kepada hasil, dan hasil itu dijaga kualitasnya, komitmen terhadap kualitas. Nah, ini yang penting ya, menjaga kualitas, karena kita juga bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat. Oleh sebab itu maka di dalam upaya menyelesaikan tugas itu juga ada kerangka peningkatan tren meningkat, membuat videonya, menganalisis, mendeskripsikan dan merefleksikan apa yang sudah kita terima juga secara bagus. Demikian Pak Budi, mungkin ada sesuatu mungkin disampaikan Pak Budi mungkin untuk menyampaikan besok. Siap, Monggo, Bapak. silakan. Jadi saya terima kasih atas waktunya kepada Bapak WI Insinyur Biasworo AKMM, dan terima kasih pula buat Bapak Ibu para peserta Diklat Golongan 3 Angkatan 21 tahun 2022 yang sudah mempresentasikan tugas-tugasnya dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Ibu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi, Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu semua peserta. Saya mohon izin undur diri ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita besok pagi ya, jam 8. Siap Bapak. Siap Pak Ketua. Ingin bertanya, nah ini saya barusan cek tentang tugas yang saya kirim Pak Hadi. Pak, itu ternyata saya kirimnya di hari ketiga Pak. Mohon maaf, Pak Ketua, ini untuk suara jenengan masih kurang begitu jelas diterima saya gitu. Oh iya Pak. Saya bertemu dengan Pak Budi saja sebentar lagi Pak. Siap, saya tunggu. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak kirim di hari ketiga. Saat kelas nggak dibaca kamu kok dami itu itu video yang mana? Agenda 1. Agenda 1 yang 2 kan? Yang 23 itu agenda 2. Tuh, coba lihat tugas yang 1. Itu tugas 2 yang agenda 3. Ya, tapi kan sudah disampaikan. Apa? Makasih itu kalau apa tugasnya Pak dicermati. Ikan cek tak nyapu cesan lu. No mulai mampu.
Saya lihat di jurnal hari ini jam 6 loh terakhir ya. Karena yang rekaman ini saya barusan karena